Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 3576 Raja Abadi muncul. Pegang pedang jati dirimu yang sebenarnya dan bunuh musuh-musuh dunia. Dao emas hijau dipadatkan dan diubah menjadi pedang yang dipegang di tangan kanan. Kaki. Sekalipun dia dalam wujud bertahan, perampas kehidupan yang sudah mencapai puncak penghancuran asal itu tubuhnya hampir terkoyak-koyak, darah berceceran seperti air mancur. Perampas kehidupan yang terluka itu menjerit dan segera berubah ke bentuk pemulihan untuk memperbaiki tubuhnya yang terluka. Pada saat yang sama, 6 perampas kehidupan lainnya datang menyerang bersama, dan serangan terus-menerus itu tidak dimaksudkan untuk memberi Luo Xiu kesempatan untuk bernapas. Aku sangat hebat. Sebuah lingkaran riak menyebar dengan Luo Xiu sebagai pusatnya. Dalam ranah hukum tertinggi, semua lawan ditekan dan dilemahkan. Hal ini menyebabkan beberapa perampas kekuasaan yang sedang terburu-buru berhenti. Mereka tidak berani menyerbu ke wilayah Tai Sangfa. Sebaliknya, mereka menjaga jarak dan terus menyerang dan membunuh. Dan pada saat ini, Luo Xiu menatap salah satu perampas kehidupan dan menebas udara dengan pedang diri sejati di tangan kanannya. Setiap pedang mengandung kekuatan mengerikan yang dapat membunuh sumbernya. Seni menghancurkan kehidupan. Beberapa perampas kekuasaan yang mundur jauh saling memandang, membentuk segel pada saat yang sama, dan melakukan teknik rahasia khusus. Apa yang disebut seni penghancuran kehidupan adalah seni rahasia untuk menghancurkan asal-usul kehidupan. Beberapa orang bergabung untuk membentuk riak yang menyebar secara bergejolak. Sekalipun dilemahkan oleh hukum tertinggi, ia masih memiliki kekuatan yang mengerikan ketika berada di dekat Luo Xiu. Bagaimanapun, ini adalah teknik rahasia yang dilakukan bersama oleh 6 master penghancur kehidupan tingkat puncak. Sekuat Luo Xiu, dia juga menyemburkan darah. Dia merasa seolah-olah sumber kehidupannya telah dipukul dengan keras, dan tubuhnya bergetar hebat. Kekuatan pola kuno. Tanda pola kuno yang misterius muncul di antara kedua alis, dan kekuatan unik pada pola kuno itu menyebar, membentuk lapisan pertahanan pada permukaan tubuh untuk mengimbangi serangan dan pengaruh teknik perangsang kehidupan. Mati. Dengan pertahanan kekuatan pola kuno, kesadaran spiritual Luo Xiu mengunci perampas kehidupan terdekat dan membunuhnya dengan pedang jati diri. Kaki. Darah berceceran. Sekalipun kamu ingin melawan, kamu tidak bisa. Bahkan ketika dia ingin melarikan diri, dia dihalangi oleh hukum tertinggi. Seorang perampas kehidupan di level puncak Origin Destruction, berdarah dalam kehampaan. Ekspresi para perampas kehidupan lainnya tiba-tiba berubah. Jika Yun Tianyu yang membunuhnya, mereka tidak akan menganggapnya aneh. Tetapi orang yang membunuh teman-temannya adalah Luo Xiu, yang agak sulit diterima. Anda harus tahu bahwa mereka juga berada pada level puncak Origin Destruction. Kekuatan Life Usurper lebih kuat daripada sebagian besar Immortal Eternal Cultivator di alam yang sama. Dia dapat dengan bebas berubah menjadi berbagai bentuk dan dapat datang dan pergi dengan mudah dalam pertempuran apapun. Tampaknya, Luo Xiu jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Apakah anak ini begitu kuat? Jauh sekali. Di Zantian, yang berdiri bersama Yun Tianyu, tampak sedikit linglung. Meskipun ia telah jatuh ke alam, pada tingkat puncak kehancuran asal, Kaisar Zantian jelas tidak kalah dengan siapapun, atau bahkan lebih kuat. Bagaimanapun, ia memiliki alam dan persepsi tingkat abadi. Namun, bahkan dia, yang menghadapi pengepungan 8 perebut kehidupan di puncak penghancuran asal, mungkin akan kewalahan. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan terluka parah dan jatuh. Karena para perampas kekuasaan ini selalu sulit dihadapi, membuat orang-orang yang berkuasa di kedua dunia menjadi takut. Namun di tangan Luo Xiu, membunuh lawan yang berada di level puncak Yuan Mi tampaknya bukanlah apa-apa. Tidak peduli seberapa kuat jati dirinya, itu masih terlalu kuat. Di Zantian merasa sulit untuk mengerti. Jangan bilang kau pikir itu keterlaluan. Aku selalu berpikir itu berlebihan, tapi itulah kenyataannya. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain, hal-hal yang belum pernah dilakukan siapapun sejak zaman dahulu, kata Yun Tianyu sambil tersenyum pahit. Keduanya bisa melihatnya. Hanya dengan mengandalkan kekuatan Tao milik Luo Xiu sendiri, tingkat kekuatannya paling-paling hanya setara dengan tahap akhir Yuan Mi, nyaris tidak mampu menyamai puncak Yuan Mi. Namun, dia tampaknya memiliki kekuatan lain yang lebih kuat dari dirinya yang sebenarnya. Begitu kekuatan ini digunakan, level kekuatannya akan meningkat pesat. Perampas takdir terbunuh tadi karena Luo Xiu menggunakan kekuatan ini. Ketika tiba-tiba meledak, perampas kehidupan tidak punya waktu untuk bereaksi dan terbunuh. Apakah kamu akan menonton seperti ini? Para perampas takdir lainnya tidak perlu dikhawatirkan, tetapi orang yang menguasai seni takdir adalah ancaman besar bagi Luo Xiu. Di Zantian melirik Yun Tianyu. Ini pertarungannya, Yun Tianyu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, jika dia mengambil tindakan, dia dapat dengan mudah membunuh orang-orang ini. Belum lagi si perampas kehidupan yang berada di level puncak penghancuran asal. Sekalipun dia seorang dewa level 1, dia tidak akan berani bertindak gegabah di hadapan Yun Tianyu. Tapi dari awal, Luo Xiu kemudian berkata bahwa dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan pertempuran ini. Pada saat yang sama, ini juga merupakan ujian bagi Luo Xiu sendiri.
Dia ingin melihat apakah dia dapat menahan situasi pembunuhan yang ditetapkan oleh dua kekuatan yang menghancurkan Su dan merebut takdir dengan kekuatannya sendiri. Dari sini kita juga dapat menyimpulkan kekuatan macam apa yang akan digunakan Misu dan perampas untuk membunuhnya setelah upaya pembunuhan ini gagal. Mati. Pada saat ini, Lin Cheng yang selama ini bersembunyi dalam kegelapan, tiba-tiba mengambil tindakan. Dengan menggunakan seni takdir dan menggunakan metode pembunuhan pamungkas, Anda pasti menang. Aku sudah menemukanmu sejak lama. Untuk serangan dari belakang, Luo Xiu tidak perlu berbalik, tetapi dia tampaknya bisa melihatnya. Tahu diri sejati mekar dengan cahaya ilahi hijau kemasan, menghalangi serangan lawan. Kaki. Saat kedua serangan itu bertabrakan, seringai muncul di wajah tua Lin Cheng. Karena serangan Luo Xiu yang terfokus pada jati dirinya telah tertembus seluruhnya, tidak mampu menahan kekuatan serangan Lin Cheng sedikit pun. Ini adalah seni takdir. Seni ini ditakdirkan untuk mengenai sasaran dan tidak dapat diblokir atau diimbangi di tengah jalan. Mata Luo Xiu tiba-tiba mengecil. Dia harus mengakui bahwa teknik yang diwariskan dari garis keturunan perampas kehidupan adalah teknik rahasia yang belum pernah dia dengar atau lihat sebelumnya. Kekuatan takdir mengembun menjadi cahaya pedang, mengabaikan semua rintangan. Luo Xiu menggunakan teknik naga guntur dan mencoba menghindar dengan kecepatan tinggi. Tetapi dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba menghindar, dia tidak dapat menghindari pukulan itu. Momen yang cepat berlalu. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika energi pedang ini membombardirnya. Selesai. Wajah tua Lin Cheng menunjukkan senyum. Selama dia bisa membunuh Luo Xiu, dia akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pendeta Agung. Bahkan jika dia dibunuh oleh Yun Tianyu, Pendeta Agung bisa membangkitkannya di masa depan. Mata Yun Tianyu tiba-tiba menyipit. Seni takdir memang sulit untuk dilawan. Jika Luo Xiu dalam bahaya, dia akan segera bertindak. Berdengung. Tepat pada saat ini, ekspresi Yun Tianyu berubah, karena Tao yang menyegel kekosongan di sini terkena kekuatan Tao kuat lainnya. Raja Awan Abadi. Sebuah suara tua terdengar perlahan, kalian tidak punya kesempatan untuk bertindak, anomali ini harus mati. Tingkat Raja Abadi. Hati Yun Tianyu bergetar. Dia juga tidak menyangka bahwa garis keturunan perampas kehidupan akan mengirim seorang Raja Abadi. Membunuh Luo Xiu dengan tingkat Raja Abadi tentu saja sedikit merepotkan. Namun tujuan kemunculan Raja Abadi ini bukanlah untuk membunuh Luo Xiu, melainkan untuk memeriksa dan menyeimbangkan Yun Tianyu. Brengsek. Wajah Yun Tianyu tidak bisa tenang sama sekali. Karena dalam kasus ini, jika Luo Xiu tidak mampu menghalangi seni takdir dan dia tidak mampu menyelamatkannya, maka nyawanya benar-benar terancam. Bab 3577, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Yun Tianyu, ada kesepakatan antara para dewa. Kita tidak bisa begitu saja ikut campur dalam pertempuran di bawah para dewa. Aku akan pergi selama jumlah pembunuhannya tidak biasa. Kalau tidak, jika kau dan aku bertarung, itu berarti kau ingin mewakili pihak abadi dan sepenuhnya menjadi musuh garis keturunan perampas kehidupanku. Hanya suara lama yang terdengar, namun perampas kekuasaan tingkat Raja Abadi yang bersembunyi dalam kegelapan tidak menampakkan diri. Apakah kau begitu yakin Luo Xiu akan mati? Yun Tianyu mendengus dingin. Hehe. Meskipun angka aneh itu luar biasa dan tidak dapat disimpulkan berdasarkan akal sehat, bagaimanapun juga, wilayah kekuasaannya adalah kekurangannya. Dia tidak dapat menghentikan seni takdir. Suara tua itu terdengar lagi pula, bahkan jika dia dapat memblokir seni takdir, bisakah dia masih menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan 16 sumber kehancuran puncak? 16 sumber puncak kehancuran? Ketika Yun Tianyu mendengar ini, matanya tiba-tiba mengecil. Dan pada saat ini, 8 aura yang lebih kuat meletus secara berurutan, melesat keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan pemilik ke-8 aura ini semuanya adalah orang-orang kuat dari dunia kehancuran, dan masing-masing dari mereka berada di puncak kehancuran asal. Kehendak agung dunia abadi akan mengusir dan menindas para penggarap penghancur kehampaan yang menerobos masuk ke dunia abadi, namun tidak akan mengusir dan menindas para perampas keberuntungan. Secara umum, mereka yang melakukan praktik penghancuran kehampaan tidak akan mudah memasuki dunia abadi. Tapi sekarang, ini bukan pertama kalinya sang penggarap penghancur kekosongan muncul di dunia abadi tanpa cedera, tetapi belum ditekan atau ditolak oleh kehendak Dao Agung. Puncak kehancuran asal di 8 dunia kehancuran. Puncak kehancuran asal usul garis keturunan 8 perampas kehidupan. 16 puncak penghancur asal semuanya dikirim, hanya untuk membunuh Luo Xiu saja. Bahkan jika Luo Xiu telah membunuh seorang perampas kehidupan, itu berarti masih ada 15 level puncak Origin Destruction. Bajingan-bajingan ini, wajah Di Zantian berubah karena terkejut. Dia akan merasa putus asa setelah situasi pembunuhan yang mengerikan seperti itu. Karena barisan seperti itu pasti dapat membunuh pendeta manapun di bawah level abadi di kedua dunia. Sekalipun ada lawan langka di alam yang sama, tetap ada batasnya. Mustahil bagi satu orang untuk bersaing dengan 16 orang kuat dengan level yang sama. Bagaimanapun, ini adalah level puncak Origin Destruction. Tidak ada orang lemah yang bisa berkultivasi hingga level ini.
Benar-benar mustahil untuk menyapu seolah-olah Anda berada di alam rendah. Bahkan lebih sok lagi, alam Luoxiu bukanlah puncak kehancuran sumber, tetapi hanya tingkat roda sumber. Metode jati diri, kekuatannya mengembun di dalam diriku. Luoxiu memegang pedang Dao di satu tangan dan membentuk segel tinju dengan tangan lainnya, dan kekuatan agung mengalir di sekujur tubuhnya. Berkat ganda dari Taoisme dan pola kuno memberinya kualifikasi mutlak untuk bertarung melawan level puncak penghancuran asal. Mati. Seorang pria mayat hidup yang kuat datang dan bertabrakan dengan Luoxiu di udara. Ledakan. Ini adalah duel kekuatan, karena orang-orang Andit yang kuat yang bertindak mempraktikkan prinsip-prinsip kekuatan. Jika kita berbicara tentang duel kekuatan, orang-orang kuat dari alam yang sama tidak perlu takut. Akibatnya yang mengerikan menyebar, dan dampaknya saja sudah cukup untuk membuat siapapun yang berada di bawah alam sumber tidak mampu menahannya. Sekalipun mereka berada di alam asal, mereka tetap akan terluka parah akibat dampak muntah darah. Duel satu pukulan. Luoxiu tetap tidak bergerak dan tidak terpesona oleh kekuatan tirani lawan. Ini bukan berarti kekuatan Luoxiu lebih kuat dari itu. Faktanya, kekuatannya lebih rendah daripada pihak lain. Lagi pula, hukum kekuatan itu sendiri sangat kuat. Alasan mengapa dia tidak terluka adalah karena kekuatan pola kuno telah menyelesaikan segalanya. Teknik naga petir sejatiku. Di tubuh Luoxiu, Taoisme emas hijau berevolusi dan berubah menjadi petir yang tak berujung, membombardir tubuh orang kuat mayat hidup dan menghanguskan tubuhnya hingga hitam. Bajingan, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Si pembangkit tenaga mayat hidup berteriak dengan marah, tubuhnya bangkit melawan angin, berubah wujud menjadi tubuh setinggi 10.000 kaki, mengangkat tangannya memegang sebuah bintang, dan menghantamkannya ke arah Luoxiu. Ledakan. Luoxiu meninju dan menghancurkan bintang-bintang menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, sosoknya meledak dengan kecepatan yang sangat cepat, terbang keluar dari debu bintang yang hancur. Sebuah tangan besar menghantam lokasi tempat dia berada tadi. Serangan itu gagal dan tidak mengenai sasaran. Segera setelahnya, tubuh Luoxiu juga meroket, dan dia juga berubah wujud menjadi raksasa, berdiri di depan manusia mayat hidup yang kuat seperti raksasa yang memegang langit. Pedang diri sejati di tangannya juga melonjak, berubah menjadi pedang raksasa yang membelah galaksi. Ah! Teriakan menggema melalui kehampaan. Meskipun kekuatan mayat hidup itu sangat dahsyat, mereka tidak secepat Luoxiu, dan salah satu lengannya terpotong oleh pedang. Ledakan, ledakan, ledakan. Luoxiu mengayunkan pedang besarnya dan menebas terus-menerus, hampir memotong prajurit mayat hidup ini menjadi beberapa bagian. Orang-orang kuat lainnya mengambil tindakan satu demi satu, mengepung dan membunuh mereka. Luoxiu harus mencabut retretnya, dan tubuhnya yang setinggi 10.000 kaki menyusut dengan cepat, menjadi normal. Karena tubuhnya mengecil, maka akan lebih mudah untuk menghindari serangan. Sebaliknya, jika ia menghadapi musuh yang bertubuh besar, semua serangan akan jatuh padanya dan ia akan menjadi sasaran hidup. Dalam sekejap, perkelahian pun terjadi. Luoxiu hampir tenggelam di lautan oleh 15 pria kuat. Walaupun rencananya berubah, Yun Tianyu yang seharusnya tidak muncul, malah muncul. Namun, kedatangan tepat waktu dari para pejuang abadi kita membuat tata letak situasi pembunuhan ini berjalan sesuai rencana lagi. Tidak ada gunanya berkeliaran di langit, karena dia hanya bisa menyaksikan Luoxiu terkepung. Bahkan di bawah pengepungan ini. Bahkan jika Kaisar Zantian ingin mengambil tindakan, itu akan sia-sia. Dengan kekuatannya yang jatuh ke level Origin Destruction, itu tidak akan berarti apa-apa. Apakah ini semua pembunuhan berencanamu? Tempatkan diri Anda dalam situasi yang berbahaya. Tidak ada rasa takut atau putus asa di wajah Luoxiu. Sebaliknya, ada senyum dingin di sudut mulutnya. Apakah kamu tahu? Saya kecewa. Karena menurut dugaanku, setelah aku membunuh sumber kehancuran terakhir kali, kau akan mengirimkan makhluk abadi untuk membunuhku. Sayang sekali tidak ada makhluk abadi yang datang, hanya kalian bidak catur di level puncak Origin Destruction. Luoxiu menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutnya, orang sekuat Yuan Mi hanyalah pion catur. Di bawah kendali seorang ahli tingkat master, Yuan Mi bagaikan pasukan bunuh diri yang tidak takut mati, karena sekalipun ia mati, masih ada seorang master yang mampu membalikkan arah waktu dan membangkitkannya kembali. Kecuali untuk penghancuran sumber. Jika sumbernya hancur, sang master pada umumnya tidak akan mengambil tindakan untuk menghidupkannya kembali, karena hal itu tidak diperlukan, kecuali dalam keadaan khusus. Oleh karena itu, kematian Yuan Mi bukanlah kerugian besar bagi pihak manapun. Paling-paling, sang master akan kehilangan sebagian kultivasinya dan dibangkitkan. Tentu, jika terlalu banyak orang yang mati, maka akan butuh waktu lebih lama bagi sang penguasa untuk membangkitkan mereka, yang akan merugikan pertempuran antara kedua alam. Oleh karena itu, orang-orang di level penghancur asal tidak bisa mati begitu saja. Namun tingkat keabadiannya berbeda. Karena bahkan jika sang master ingin membangkitkan keabadian, harga yang dibayarkan jauh lebih besar daripada penghancuran sumbernya, dan itu bukan sekadar masalah kehilangan sebagian kultivasi. Jadi, sebaliknya, Luoxiu selalu menduga sang abadi akan membunuhnya.
Tentu saja, selama dia abadi, dia tidak dapat melawan Raja Abadi. Sekalipun dia abadi, Luo Xiu tidak tahu apakah dia bisa menghentikannya, tetapi dia benar-benar ingin mencobanya dengan kekuatan insting dirinya yang sebenarnya yang dibuka oleh pola kuno. Yang abadi belum datang, tetapi lebih dari selusin sumber puncak kehancuran layak menggunakan kartu trufku. Bukankah kamu selalu ingin tahu apa kekuatanku yang sebenarnya? Kalau begitu, tetaplah buka matamu dan perhatikan. Petik 2. Bab 3578, di atas waktu dan ruang. Kekuatan jati diri Anda. Luo Xiu sebenarnya tidak begitu jelas tentang rincian spesifiknya. Pada awalnya, dengan prinsip Tao yang sebenarnya, ia dapat menantang di luar level. Ketika ia berada di ranah Kaisar Agung, kekuatan prinsip Tao-nya mencapai level yang dapat bersaing dengan level alam sumber. Kemudian, di bawah ancaman hidup dan mati, pola kuno yang telah lama menyatu dengan jiwanya telah membuka kekuatan tersembunyi. Kekuatan yang terkandung di dalamnya seluas lautan dan tak terduga. Hanya sebagian kecil kekuatan lemah yang mengalir keluar sudah cukup untuk menahan serangan kekuatan tingkat penghancuran sumber. Setelah itu, tanpa sengaja, kesadarannya memasuki pola kuno dan dia langsung tersesat dalam lautan kekuatan yang luas dan bergolak. Inilah keadaan antara sadar dan tidak sadar. Kekuatan dalam pola kuno tampaknya dilepaskan, dan potensi naluriah yang tersembunyi dalam tubuhnya tampaknya terstimulasi. Hal ini memungkinkan tingkat kekuatannya mencapai tingkat yang jauh melampaui batasnya sendiri dan melampaui imajinasi. Luo Xiu tidak tahu bagaimana mendefinisikan kekuatan ini. Jadi, saya menamakannya kekuatan jati diriku. 15 pembunuhan pamungkas di puncak kehancuran asal. Ini adalah rencana pembunuhan yang disusun oleh kedua belah pihak, Misu dan Usurper. Dan sekarang situasi pembunuhan telah muncul. Maka inilah waktunya untuk menunjukkan kartu truf Anda. Kalau tidak, tanpa bantuan Yun Tianyu, dia tidak akan mampu mengalahkan begitu banyak lawan kuat dengan kekuatannya sendiri. Berdengung, garis kuno di antara kedua alis memancarkan kilau yang cemerlang. Gelombang kekuatan besar mengalir keluar dari pola kuno dan beredar ke seluruh tubuh. Pada saat yang sama, ada pula suatu kekuatan yang terbangun dalam tubuh, seperti sebuah pintu yang terbuka dalam tubuh, melangkah ke alam dan tingkatan yang baru. Kesadaran diri Luo Xiu seperti menjadi seorang pengamat. Semua tindakan tubuhnya berasal dari naluri paling primitif. Pergi ke neraka. Tubuh seorang pria kuat dari suku Void berubah menjadi wujud fisik. Tubuhnya tampak terbuat dari emas ungu. Tubuhnya berubah menjadi pedang dewa dan menebas ke arah Luo Xiu. Kiang. Pedang ini mengenai telapak tangan Luo Xiu. Ada kekuatan misterius mengalir di telapak tangannya. Percikan-percikan api beterbangan, bahkan tidak meninggalkan goresan sedikit pun di kulit. Apa? Orang kuat dari klan Su merasa ngiri. Namun tidak menunggu dia bereaksi. Kelima jari Luo Xiu tiba-tiba mengerahkan tenaga. Klik. Pedang dewa yang dia ubah menjadi tubuhnya hancur menjadi dua. Hal ini membuat orang kuat dari klan Su menjerit. Separuh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan dia merasakan sakit luar biasa. Luo Xiu tiba-tiba berbalik. Perampas kehidupan berubah menjadi suatu bentuk kekuasaan, seperti kera raksasa dan binatang buas. Luo Xiu mengangkat tangannya untuk menangkis tinju kera raksasa itu. Dengan lambaian tangannya, kera raksasa itu terhempas dan berubah menjadi titik hitam di kehampaan yang jauh. Dia tidak tahu seberapa jauh ia terbang. Itu saja. Luo Xiu bicara dengan tenang, dan sepasang mata yang berubah menjadi karakter swastika mengamati sekelilingnya dengan acuh tak acuh. Saat ini, waktu dan ruang tampaknya membeku. Rasanya seperti tinggal di momen itu selama-lamanya. Serangan gabungan dari 15 Peak Origin Destroyer cukup untuk membunuh biksu abadi manapun. Tetapi yang tidak diduga oleh siapapun adalah ini. Luo Xiu tidak hanya menghalangi seni takdir, tapi dia sebenarnya masih punya energi untuk melawan. Lin Cheng tidak dapat mempercayainya. Teknik takdirnya jelas kena. Namun, hal itu dihalangi oleh kekuatan yang lebih kuat, yaitu lapisan pertahanan yang mengalir di tubuh Luo Xiu. Lapisan pertahanan ini tampaknya lemah, tetapi sangat kuat. Lapisan ini kebal terhadap segala cara, dan bahkan seni takdir tidak dapat menembusnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Bombardir kekuatan sihir pembunuh memenuhi udara. Tetapi semua serangan itu sia-sia. Apa yang terkoyak dan hancur hanya sisa bayangan yang tertinggal di tempatnya. Mengapa begitu cepat? Mereka tahu bahwa Luo Xiu menguasai metode jati diri sejati yang meledak dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Namun paling banter itu berada pada tingkat kecepatan ekstrim petir dan cahaya. Tapi pada saat ini, kecepatannya jauh melampaui ekspektasi. Itulah jenis kecepatan yang hanya bisa dilampaui oleh mereka yang menguasai hukum kecepatan. Menurut hukum kecepatan, itulah kecepatan tertinggi yang sesungguhnya. Ketika orang kuat mengendalikan hukum kecepatan, kecepatannya akan melampaui kecepatan cahaya dan menyingkirkan batasan waktu dan ruang. Engah. Darah menyembur. Belum ada seorang pun yang bereaksi. Salah satu perampas kekuasaan mengalami benturan kepala dan meninggal dengan tragis. Ini adalah perampas kehidupan kedua yang meninggal. Rencana awal 16 pemusnah asal puncak untuk bergabung, tetapi 2 terbunuh.
Sialan, di mana dia? Semua orang meraung, merasakan kepanikan dan kegelisahan di hati mereka. Sebagai ahli di puncak Origin Destruction, mereka tidak memiliki emosi dan pikiran seperti itu selama bertahun-tahun. Kamu terlalu lambat, terdengar suara dingin. Dalam sekejap, seorang pria mayat hidup yang kuat tertembak di dada, inti mayat hidupnya hancur, matanya melebar, dan tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi bubuk. Tidak bagus, itu medan kecepatan. Di wilayah yang dibangun oleh Speedpath, kecepatannya melampaui waktu dan ruang, dan kita sama sekali tidak dapat melihatnya. Pada saat ini, banyak orang kuat yang terkejut. Kecepatan murni adalah prinsip yang paling sulit untuk dikembangkan. Lebih sulit untuk dipahami dan dipraktikkan daripada prinsip waktu dan ruang. Belum lagi mengolahnya hingga mencapai tingkat kecepatan evolusi. Dari zaman kuno hingga sekarang, sangat sedikit orang yang telah mencapai tingkat seperti itu, sehingga kekuatan dan teror medan kecepatan berakar dalam di hati orang-orang. Hanya saja di antara orang-orang kuat yang telah menguasai hukum kecepatan, yang terkuat masih berada di tingkat abadi. Meski begitu, orang ini masih dapat menyaingi eksistensi setingkat Raja Abadi dengan kekuatan setingkat abadi. Lapangan kecepatan? Kalian benar-benar memiliki visi yang dangkal. Tidak seorang pun dapat melihat Luo Xiu, tetapi mereka dapat mendengar suaranya. Luo Xiu secara alami tidak pernah memahami atau mempraktikkan prinsip kecepatan. Dan keadaannya saat ini, karena dia mengendalikan kekuatan yang lebih unggul dari semua jenis Taoisme. Tingkat kekuatan ini juga transenden dan melampaui waktu dan ruang, dan melampaui semua hukum. Jadi ia juga memiliki ciri-ciri hukum kecepatan. Karena ia dapat dengan mudah bepergian melintasi waktu dan ruang. Apa yang orang lain lihat adalah sekarang. Namun yang Luo Xiu jelajahi adalah masa lalu dan masa depan. Kalau dia tidak tinggal saat ini, maka orang-orang di sekitarnya tidak akan pernah melihatnya. Dari zaman dahulu hingga sekarang, ada orang yang dapat melakukan ini. Selain pengontrol hukum kecepatan, ini adalah metode yang hanya dapat dicapai dengan mengolah prinsip-prinsip waktu ke tingkat yang sangat tinggi. Ah! Jeritan melengking lainnya terdengar. Kepala seorang perampas kehidupan yang kuat hancur berkeping-keping, dan bekas tinju mengerikan yang tercetak di kehampaan dapat terlihat jelas. Namun dia hanya bisa melihat bekas tinju dan ledakan kepalanya, tetapi dia tetap tidak bisa melihat sosok Luo Xiu, bahkan tidak bisa merasakan nafasnya. Saat ini, kalian orang-orang kuat benar-benar panik. Orang-orang mati satu demi satu, tetapi mereka tidak dapat melihat atau menemukan lawan mereka sama sekali. Tampaknya mereka semua hanya bisa menunggu kematian datang. Mungkin mereka akan menjadi orang berikutnya yang akan dibunuh. Semuanya ini, semua terjadi dalam waktu singkat. Dari 8 perampas kehidupan asli, hanya 3 yang tersisa. Hanya tersisa 4 dari 8 Void Destroyer kuat yang asli. Bab 3579 niat membunuh abadi. Bagaimana dia melakukannya? Kita semua berada di puncak Origin Destruction. Kecuali keabadian muncul, siapa yang bisa dengan mudah membunuh kita? Seorang pria kuat yang menghancurkan kehampaan tidak dapat mempercayai semua ini dan meraung sekeras-kerasnya. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras. Orang kuat yang menghancurkan kehampaan itu tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa, dan tiba-tiba sepasang mata yang ganas menampakkan ketakutan yang dalam. Dia melihat ke bawah. Tubuh bagian bawah telah menghilang, yang tersisa hanya tubuh bagian atas. Ledakan. Seketika itu juga, kehampaan berguncang hebat. Tubuh bagian atas yang tersisa tampaknya telah diledakkan oleh kekuatan tak terlihat dan berubah menjadi kabut darah, memenuhi udara. Yang satu lagi meninggal. 3 orang kuat yang tersisa yang menghancurkan kehampaan hanya memiliki keputusasaan yang menakutkan di hati mereka. Sama kuatnya dengan mereka, tubuh mereka gemetar. Lagi pula, jika mereka menghadapi eksistensi tingkat keabadian, mereka akan mati jika tahu mereka tidak sebanding. Tetapi apa yang mereka hadapi adalah lawan yang sama sekali di luar imajinasi mereka. Di luar ruang dan waktu normal, hanya mereka yang ahli dalam hukum kecepatan dan hukum ruang dan waktu yang dapat memeriksa dan menyeimbangkannya, kata Lin Chengye dengan wajah muram. Dia tidak khawatir akan mati di sini. Yang dikhawatirkannya adalah jika pendeta agung gagal dalam tugas yang diberikan kepadanya, maka kemungkinan besar dia benar-benar mati jika dia mati. Pendeta agung tidak akan membangkitkan orang yang tidak berguna yang bahkan tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Melarikan diri. Seseorang berteriak, tetapi dia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Sosok itu perlahan muncul di belakangnya dan memukul kepalanya dengan telapak tangan. Kamu terlalu lemah. Luo Xiu, yang berinisiatif untuk muncul, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada kecewa. Dan kesadaran dirinya melihat semua ini dari sudut pandang seorang pengamat, dan dia juga terkejut dalam hatinya betapa mengerikannya peningkatan kekuatan naluri jati dirinya. Kekuatan naluri jati diri telah mencapai taraf yang luar biasa, yang mana tidak dapat dipahami sama sekali oleh para pendeta biasa dan berada di luar jangkauan teori. Tapi hanya sesaat. Di antara orang-orang kuat dari faksi penghancur dan perampas, hanya Lin Cheng yang tewas. Pada saat ini, Lin Cheng bisa dikatakan sangat malu. Dia ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa. Dia ingin melawan,
tetapi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Luo Xiu jelas berdiri di depannya, tetapi ketika dia mengambil tindakan, serangannya tidak dapat mengenai apapun. Seni takdir yang tak terkalahkan tidak efektif. Keberadaannya sendiri melampaui waktu dan ruang. Luo Xiu dapat membiarkan dirinya kembali dari momen saat ini ke momen sebelumnya di masa lalu, atau bahkan ke momen berikutnya di masa depan. Tidak peduli seberapa misteriusnya seni takdir, setidaknya dengan kondisi yang dikuasai Lin Cheng, dia hanya dapat menyerang saat ini, tetapi tidak dapat menyerang masa lalu dan masa depan. Ledakan. Pada saat ini, aura yang luas memenuhi udara. Perkembangan segala sesuatunya benar-benar melampaui batas yang diharapkan dan dapat dikendalikan. Sang Raja Abadi, yang berasal dari garis keturunan perampas kehidupan, tak dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Meskipun ada kesepakatan tak terucap antara para makhluk abadi, yaitu, kelas abadi tidak akan dengan mudah campur tangan dalam pertikaian antara kedua belah pihak. Kelas abadi hanya akan disingkirkan ketika perang pecah antara kedua dunia. Namun pada kenyataannya, tidak ada satupun pihak yang sepenuhnya mematuhi aturan tak tertulis ini. Kalau ada peluang untuk melemahkan kekuatan lawan, aturan yang ada hanya akan menjadi selembar kertas bekas. Seni takdir tidak lebih dari itu. Kepalanya dihancurkan berkeping-keping oleh Luo Xiu. Lin Cheng, sang perampas kekuasaan yang menguasai seni takdir, meninggal. Ledakan. Pada saat yang sama, sosok Yun Tianyu berkelebat dan kekuatan Tao yang luas dan tak terduga bertabrakan tinggi di kehampaan. Raja Abadi dari garis perampas kehidupan akhirnya mengambil tindakan. Kau menamparkan wajahmu sendiri dengan melakukan ini. Kau baru saja mengatakan bahwa level abadi tidak dapat ikut campur. Yun Tianyu mendengus dingin, dan cahaya Tao di tubuhnya menerangi 10 tempat di kehampaan. Suara gemuruhnya tiada henti. Prinsip kedua Raja Abadi bertabrakan berkali-kali dalam sekejap. Tabrakan serangan apapun dapat dengan mudah membunuh pendeta alam sumber biasa, bahkan mereka yang berada di tingkat penghancuran sumber tidak dapat menahannya. Ketika alam mencapai tingkat keabadian atau lebih tinggi, terutama tingkat Raja Abadi, penguasaan dan pengendalian Tao telah mencapai titik yang hampir seperti fantasi. Keluar! Yun Tianyu berteriak dingin. Meskipun pihak lain juga seorang Raja Abadi, Yun Tianyu pernah hampir melangkah ke keberadaan sang guru. Jika seorang Raja Abadi biasa ingin bersaing dengannya, itu masih sedikit kurang. Namun, Raja Abadi dari garis keturunan perampas kehidupan tidak punya niat untuk mundur. Setelah pertempuran ini, jelaslah bahwa dia lebih menyadari potensi dan ancaman Luo Xiu, jadi dia ingin membunuh Luo Xiu bahkan jika itu membuatnya harus bertarung sengit dengan Yun Tianyu. Ketika dua Raja Abadi bertabrakan, Luo Xiu, yang masih dalam keadaan naluriahnya yang sebenarnya, menatap kedua medan perang abadi dengan bingung. Kaki. Pada saat ini, aliran cahaya melesat menembus langit dan muncul di atas kepala Luo Xiu hampir seketika. Bajingan. Raungan Yun Tianyu bergema, dan Tao Zei memusatkan pukulan-pukulan mematikannya, melukai Raja Abadi dari garis keturunan perampas kehidupan dan mengirimnya terbang. Dia tidak menduga hal itu. Pihak lain lebih suka menahan pukulannya daripada menggunakan cara apapun untuk menghadapi Luo Xiu. Meskipun di bawah hidung Yun Tianyu, mustahil bagi lawan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Luo Xiu. Namun, bagi orang kuat setingkat Raja Abadi, bahkan kekuatan pukulan biasa sangatlah mengerikan, hampir setara dengan pukulan berkekuatan penuh dari seorang abadi biasa. Brengsek! Yun Tianyu sangat marah, karena kelalaiannya lah yang memberi kesempatan kepada Raja Abadi perampas kekuasaan untuk mengambil keuntungan darinya. Tanpa ragu-ragu, Yun Tianyu menyerah mengejar lawannya, dan Tao yang luas meledak hampir dengan kecepatan Tao, terbang menuju lokasi Luo Xiu. Meski hanya sesaat, dia pasti datang. Namun, sudah terlambat. Begitu serangan semacam itu mengenai Luo Xiu, bahkan jika itu tidak dapat membunuh Luo Xiu, itu pasti akan merusak fondasinya dengan parah. Luo Xiu mungkin tidak dapat pulih setidaknya selama puluhan ribu tahun. Ledakan. Ketika Yun Tianyu tiba, kekuatan yang mengerikan meletus dan menenggelamkan Luo Xiu. Dalam keadaan naluri diri yang sejati, Luo Xiu tidak memiliki kesadaran subjektif, dan semua tindakan serta perilaku berasal dari reaksi naluriah yang paling primitif dan murni. Dan pada saat ini, perasaan krisis yang dapat mengancam hidup dan mati menyelimuti seluruh tubuhnya. Mengaum, Luo Xiu mengeluarkan raungan keras, dan seluruh kekuatan Taoisme dan pola kuno meledak. Ini adalah ledakan semua kekuatan dan keberanian, tabrakan hidup dan mati dengan kekuatan sendiri. Ketika semua kekuatan telah meledak, kesadaran Luo Xiu jatuh koma dan tubuhnya ambruk. Luo Xiu! Luo Xiu! Yun Tianyu mengulurkan tangannya untuk menopang Luo Xiu, ekspresinya sangat jelek. Karena bagaimanapun juga, ini adalah kelalaiannya. Jika dia telah mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, dia tidak akan memberi kesempatan sedikitpun kepada perampas kekuasaan untuk menyerang. Dia seharusnya sudah mati, kan? Jauh di dalam kekosongan yang jauh di sana. Sosok itu terhuyung keluar dari ruang yang rusak, sambil batuk darah setiap kali melangkah. Pemilik figur ini tidak lain adalah Raja Abadi dari garis keturunan perampas kehidupan. Dari segi kekuatan,
Dia lebih rendah dari Yun Tianyu, tetapi tidak mudah bagi Yun Tianyu untuk menekannya. Namun untuk memanfaatkan kesempatan membunuh Luo Xiu, dia menahan pukulan Yun Tianyu, yang menyebabkan dia, sebagai Raja Abadi, menderita luka berat dan harus beristirahat lama sebelum dia bisa pulih. Namun, jika Luo Xiu dapat dibunuh dengan biaya ini, jadi jangankan mendapat pukulan berat, separuh nyawa pun harus direnggut, itu pun sudah setimpal. Bab 3580, tak terkalahkan di bawah keabadian. Dia tampaknya belum meninggal. Sebagai makhluk tingkat raja yang abadi, ia juga seorang perampas kehidupan. Meski jaraknya jauh, dia tetap sampai pada kesimpulan seperti itu. Dengan cara ini dia agak diam. Dia bahkan lebih menyadari kengerian dan potensi anomali Luo Xiu. Bisa dikatakan, pembunuhan ini seharusnya sempurna. Awalnya, dialah yang menahan Yun Tianyu, sehingga terlambat bagi Yun Tianyu untuk menyelamatkannya. Tembakan 16 penghancur asal tingkat puncak sudah cukup untuk membunuh siapapun yang berada di bawah keabadian. Meskipun sesuatu yang tidak terduga terjadi kemudian, Yun Tianyu datang. Tetapi dia juga tiba tepat waktu, meninggalkan Yun Tianyu masih tanpa kesempatan untuk mengambil tindakan. Namun, hasil akhir tetap saja gagal untuk mematikan permainan. Sebaliknya, hal itu membangun reputasi Luo Xiu sebagai pria abadi dan tak terkalahkan. Ya, di bawah keabadian, Luo Xiu sudah tak terkalahkan. 16 sumber kehancuran teratas tidak dapat membunuhnya, dan bahkan seluruh pasukan pun hancur. Apakah ada yang lebih luar biasa daripada Zai He? Putra ini memiliki kekuatan yang tidak biasa. Dengan kekuatan itulah dia memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuh sumber kehancuran puncak. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, saya khawatir dengan kekuatan ini, dia dapat mengancam keabadian. Padahal, garis keturunan perampas kehidupan tidak mengetahui apa konsep anomali itu. Mereka hanya mengetahui bahwa keberadaan anomali memiliki sifat yang tidak dapat diprediksi di masa mendatang dan perlu diberantas. Ternyata, alasan mengapa bilangan ganjil disebut bilangan ganjil adalah karena dia memiliki kekuatan yang melampaui imajinasi. Awalnya, ketidaklengkapan dua dunia keabadian dan kehancuran ditakdirkan para biarawan di dua dunia itu. Tidak peduli seberapa hebatnya mereka, kekuatan mereka pada akhirnya akan terbatas pada kategori tertentu, dan mustahil untuk melampaui atau melampaui mereka. Namun Luo Xiu adalah salah satu kasus khusus. Dia hanyalah seorang biksu di alam roda sumber. Namun, dia membunuh perampas kehidupan yang berada di puncak penghancuran asal. Dia juga perampas kehidupan yang telah menguasai seni takdir dalam bentuk lampau. Para pendeta dari dua dunia harus menghindar dari para perampas kekuasaan di alam yang sama, terutama para perampas kekuasaan yang menguasai seni takdir, yang dapat membuat para pendeta dari dua dunia ketakutan dan tidak berani bersaing. Operasi ini telah membuktikan bahwa membunuh tidak ada gunanya. Hasil seperti itu bahkan membuat Raja Abadi mendesah. Luo Xiu telah memperlihatkan kemampuan yang luar biasa, artinya mulai sekarang, kecuali makhluk tingkat keabadian dikirim, tidak peduli berapa banyak biksu tingkat pembunuh sumber dikirim untuk memasang perangkap pembunuh, mereka hanya akan menemui ajal. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, segala rencana dan konspirasi tidak ada artinya. Satu-satunya kesempatan, temukan saja saat yang tepat, sang abadi bertindak dan membunuh dengan guntur. Tetapi meskipun dia tidak mati, mengingat levelnya saat ini, jika dia menahan serangan abadiku, dia pasti akan menderita kerusakan berat dan akan butuh puluhan ribu tahun untuk pulih. Dan puluhan ribu tahun adalah waktu yang cukup bagi banyak hal untuk terjadi, dan kekuatannya mungkin berhenti di sini dan tidak dapat ditingkatkan. Apapun yang terjadi, hasil dari masalah ini harus dilaporkan kepada Imam Besar. Memikirkan hal ini, perampas kehidupan itu tidak menunda lebih lama lagi. Sosoknya melesat dan menghilang, kembali ke kedalaman kehampaan di luar dua alam. Segera, berita itu tidak hanya sampai ke telinga garis keturunan perampas kehidupan. Termasuk orang-orang kuat di dunia kehancuran, mereka juga menerima berita itu dan mengonfirmasi hasilnya. Semua prajurit sakti dan perampas kehidupan pasti terkejut. Tak seorang pun dapat mempercayainya, hanya seorang pendeta muda yang kekal, apa gerangan yang telah dia lakukan semua ini. Dalam situasi abadi, dapat dikatakan bahwa tidak ada solusi untuk situasi tersebut, tetapi semua makhluk dibombardir oleh kekuatan tirani. Bahkan orang kuat dengan tingkat kultivasi setengah langkah tingkat abadi akan merasa sulit untuk mencapainya. Hal yang paling menakutkan adalah, menurut informasi yang diperoleh pihak Misu, Luo Xiu baru berlatih selama lebih dari 100.000 tahun. Bagaimana dengan sisi abadi? Belum tahu, tapi setidaknya di antara banyak orang kuat di dunia kehancuran, nama Luo Xiu lebih terkenal dari banyak pria kuat. Tak terkalahkan di bawah keabadian. Sungguh gelar yang mencengangkan. Dari zaman dahulu hingga sekarang, meskipun ada orang-orang yang terbaik di antara orang-orang sezaman dan tingkatannya, tidak ada seorang pun yang memiliki kualifikasi untuk berani disebut tak terkalahkan di bawah keabadian. Bagi para pendeta dan orang kuat di dua alam, saat kultivasi mereka berada pada tahap penghancuran asal, masih ada beberapa orang yang dapat melawan rekan digital dengan kekuatan mereka sendiri. Namun dengan bantuan kekuatannya sendiri, tidak ada seorang pun yang berhasil melakukannya kecuali immortal.
Untungnya, ada sesuatu yang bisa diperoleh dari ronde pembunuhan ini, yaitu Raja Abadi sang perampas kehidupan. Jika kau memukulnya dengan satu pukulan, kau pasti akan terluka parah. Akan lebih baik jika Anda melukai fondasinya, menghancurkan bakatnya, dan menghancurkan ancamannya. Setidaknya itu harus bisa menahan kekuatannya yang terus bertambah dengan cepat agar tidak memasuki negara ini. Banyak orang kuat di dunia Dexus sedang berdiskusi. Berita ini bahkan sampai ke telinga beberapa biksu tingkat rendah, dan ekspresi mereka berubah ketika berbicara tentang Luo Xiu. Melampaui dua alam, jauh di dalam kehampaan. Istana leluhur garis keturunan perampas kehidupan. Di bawah lampu redup, imam besar duduk bersila di panggung batu, matanya terpejam, dan napasnya tidak menunjukkan fluktuasi atau riak. Di bawah panggung batu, perampas kehidupan setingkat Raja Abadi berlutut dengan satu kaki. Gagal. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, pendeta agung perlahan membuka matanya. Mata polos itu seperti sepasang mata keruh milik manusia tua, tanpa sesuatu yang istimewa. Bawahannya tidak kompeten. Perampas kehidupan yang berlutut di bawah merasa ngeri, tapi dia menahan pukulan dari bawahannya. Bahkan jika dia tidak mati, dia seharusnya tidak lagi menjadi anomali yang mengancam. Dengarkan ini. Imam besar menggelengkan kepalanya. Anda meremehkan kemungkinannya. Imam besar itu berkata perlahan, meskipun aku belum pernah ke sana secara langsung, aku sudah bisa merasakan tingkat kekuatan Naluo Xiu berdasarkan jejak takdir. Seorang diri, dia bisa membunuh 16 sumber kehancuran puncak. Dia sudah berada di level asal yang ekstrim. Ini tidak mungkin. Perampas kehidupan di bawah tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Alam asal yang paling utama. Ini melambangkan alam tertinggi dari 3 alam asal. Imam besar, apakah ini terlalu sulit dipercaya? Aku ingat kau pernah berkata bahwa hanya di era dunia yang lengkap, alam asal mula yang sebenarnya dapat terwujud. Dan alam kehancuran dan keabadian tidaklah lengkap. Lingkungan dunia seperti itu menentukan batas pertumbuhan para biksu di kedua alam tersebut. Mustahil untuk memiliki alam sumber yang paling utama, sama seperti mustahil untuk tampil sebagai penguasa jalan. Ada kemungkinan dalam hal yang tidak mungkin. Ini anomali. Itulah sebabnya saya bilang Anda tidak mengerti. Imam besar masih menggelengkan kepalanya. Tingkatan wilayahnya berbeda-beda. Level yang Anda lihat ditakdirkan untuk berbeda. Meskipun dia adalah Raja Abadi, masih banyak hal yang sulit dipahami. Dan hal-hal ini, Sang Raja Abadi tidak dapat memahaminya. Tetapi makhluk di atas Raja Abadi dapat memahami bahwa ini adalah hal yang utama. Mengapa Tuhan berada di atas keabadian? Karena alam dan level di mana Sang Master berada jauh di luar jangkauan keabadian. Tingkat kultivasi Luo Xiu adalah kekurangannya. Bahkan jika dia mencapai tingkat sumber yang ekstrim dan dapat dikatakan tak terkalahkan di bawah keabadian, pukulanmu sebanding dengan pukulan habis-habisan seorang abadi biasa. Bahkan jika dia abadi, dia seharusnya masih sulit untuk membuat gelombang apapun. Tapi jangan ceroboh. Pergilah dan beritahu dunia tentang Miexu. Mengenai perkembangan Luo Xiu, kamu masih perlu memperhatikan dan memantaunya dengan saksama. Ya, perampas kekuasaan itu berdiri dan mematuhi perintah imam besar lalu pergi. Bersamung.